Bismillahirrahmanirrahim. Asal hukum jual beli adalah mubah dan boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi ada hal-hal yang dilarang dalam jual beli, termasuk jual beli ular. Binatang yang haram dimakan, maka jual belinya juga haram. Dasar hukum qaul pendapat ulama dalam Fathul Qorib, tidak sah menjual binatang yang galak. Dan juga Nabi memerintahkan untuk membunuh ular, tetapi tidak dengan dizalimi. Ular termasuk ke dalam binatang buas dan bertaring. Dan ular merupakan pemakan daging hewan lainnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Bahkan sering memakan sesama ular. Dan menurut pendapat sahih di kalangan ulama, termasuk di antara hewan yang haram untuk dikonsumsi, baik sebagai makanan atau untuk obat-obatan, karena hewan tersebut termasuk hewan buas dan pemangsa. Pengharaman ini berdasarkan pada hadis berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, memakan segala jenis binatang buas itu adalah hukumnya haram. Hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam. Setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk berburu mangsanya, baik hewan tersebut liar seperti singa, serigala, macan tutul, macan kumbang dan sejenisnya, maupun yang jinak seperti anjing dan kucing. Menurut jumhur ulama tidak boleh dimakan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Dan segala sesuatu yang dilarang agama harus dihindari. Itu adalah prinsip pokok keberagaman jual beli, walaupun secara umum dinyatakan Al-Quran sebagai dihalalkan Allah. Namun hadis-hadis Nabi menjelaskan beberapa pengecualian di atas, antara lain dilarang memperjualkan barang beli yang najis seperti minuman keras, babi, bangkai, dan darah. Kesimpulan dari hal tersebut, hukum memakan ular adalah haram. Karena ular termasuk hewan yang bertaring dan memakan bangkai dan juga memakan manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum serangga termasuk ular. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa serangga adalah haram karena termasuk binatang yang menjijikan. Bila demikian adanya, maka serangga termasuk dalam keumuman ayat berikut. Dan ia menghalalkan yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk dan menjijikkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Banyak ulama yang menyatakan bahwa standar barang yang menjijikkan ialah pendapat masyarakat umum. Bila masyarakat umum menyatakan suatu hal itu menjijikkan, maka itu adalah haram. Bila kebanyakan mereka menyatakan tidak menjijikkan, maka itu adalah halal. Dan tidak diragukan lagi keumuman umat Islam Indonesia yang masih normal selera dan pola pikirnya menganggap bahwa ular itu menjijikkan. Rasulullah dengan tegas lagi menyebutkan bahwa ular adalah salah satu binatang yang disebut dalam binatang fasik. 5 binatang fasik yang boleh dibunuh baik sedang berada di tanah halal atau tanah haram, yaitu ular, burung gagak berwarna belang, anjing gila, dan elang. Hadis riwayat Muslim. Para ulama telah menjelaskan bahwa hikmah dijulukinya sebagai binatang fasik adalah dikarenakan binatang-binatang tersebut menyelisihi keumuman binatang melata lainnya dalam hal kehalalan atau larangan membunuhnya atau kebiasaan yang mengganggu manusia. Setiap binatang yang diperintahkan agar dibunuh adalah haram hukumnya. Yang demikian itu karena perintah membunuhnya berarti penegasan bahwa binatang itu tidak dihargai dan sekaligus sebagai larangan untuk memeliharanya.
Andai binatang itu halal dimakan, niscaya boleh untuk dipelihara dan dibudidayakan dan selanjutnya dimakan. Allah Ta'ala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengguni nasib dengan anak panah. Mengguni nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah menerangkan bahwa perbuatan haram itu disebut dengan sebutan fasik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebutan fasik identik dengan keharaman. Dapat disimpulkan bahwa memperjualbelikan ular, memakannya dan yang serupa itu tidak dibenarkan alias haram. Yang demikian itu dikarenakan setiap yang haram diperjualbelikan pasti haram untuk dimakan, dan demikian pula sebaliknya. Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Ibnu Hibban. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para ulama umat Islam telah menyepakati bahwa barang-barang yang menjijikan, ular dan kalajengking adalah haram untuk dimakan. Dengan demikian, barang siapa yang terlanjur memakannya dengan anggapan bahwa itu adalah halal, maka wajib diminta agar bertobat. Salah satu ular adalah ular piton yang termasuk hewan yang banyak dijinakkan oleh masyarakat. Bahkan setelah dijinakkan, mereka kadang menjualnya kepada orang lain. Bagaimana sebenarnya menjual dan membeli ular piton atau juga ular-ular jenis lainnya? Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, ular piton dan jenis ular lainnya tidak boleh dijual maupun dibeli. Hal ini karena ular piton termasuk hewan yang secara tidak memiliki manfaat secara syar'i. Sementara syarat sah jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang bisa ditukar dengan uang. Maka tidak sah menjual belikan hewan melata yang tidak bermanfaat, yakni binatang-binatang yang melata di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, dan kumbang, karena tidak ada manfaat darinya yang dapat ditukar dengan harta. Sementara menurut ulama Hanafiyah, menjual dan membeli ular piton dan jenis ular lainnya hukumnya boleh dan sah. Menurut mereka, setiap hewan yang memiliki manfaat tertentu maka hukumnya boleh dijual dan dibeli. Asal ular piton dan jenis ular lainnya bisa dimanfaatkan, maka hukumnya boleh dijual dan dibeli. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillutahu. Dan demikian juga sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking ketika ada manfaatnya. Ukuran manfaatnya adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara. Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Jual beli menurut syarak bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan. Jadi, hukum jual beli ular tergantung pada apakah ular itu diharamkan untuk dimakan. Jika ular diharamkan untuk dimakan, maka jual belinya juga haram. Ular diharamkan untuk dimakan karena termasuk hewan yang bertaring, memakan bangkai dan memakan sesama. Selain itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya tanpa memberikan instruksi untuk memanfaatkan dagingnya sebagai makanan. Ular yang mati disebut maitah dan hukumnya najis. Oleh karena itu, mengkonsumsinya menjadi haram. Selain itu, tidak ada tuntunan syariah dalam menyembelih ular.
Namun jika kulit ular sudah dibuat menjadi tas, dompet, ikat pinggang, dan lainnya, maka hukumnya menjadi suci kembali, tidak najis dan boleh dikenakan.